Selamat sore, salam Just Talk. Kita mau bahas preview Man United dan El Clasico. Ini gue lagi buka laptop, lihat sedikit data. Ya, dua match yang seru jam 9 El Clasico, jam setengah 12 Man U. Sebelumnya ada City main setengah 6. Terus kalau nggak salah Liverpool juga jam 2. Jadi hari ini kembali banyak match karena Champions League sudah minggu depan, jadwalnya padat banget, nget. Oke. Kita bahas MU dulu. MU ini kan lagi, kalau gue bilang, masih mencari komposisi yang sama, bermain sangat tidak konsisten, kecuali di dua match terakhir. Nah, di Newcastle dia rombak, si Ole rombak, Pogba dicadangin dan Greenwood dicadangin, main pakai siapa namanya, Juan Mata di kanan, dan itu berhasil. Di luar di luar Newcastle, emang tim katro, tapi gue lihat permainannya MU bisa memanfaatkan celah-celah, dan gue juga lihat bahwa beban ini tidak hanya di Bruno Fernandes, tapi untuk melakukan end passing, tapi juga ada Juan Mata yang bisa melakukan end passing. Oke. Nah, kembali terakhir ketemu ketemu PSG, dia rombak, which is luar biasa. Dia rombak, bermain 3-4-3. Kalau lu ketemu pemain depan Mbappe, Neymar dan Di Maria, walaupun lu kehilangan 8 pemain, untuk gue itu bukan alasan untuk nggak cetak gol. Kenapa nggak cetak gol? Ya karena defense-nya MU cukup bagus. 3-4-3, wingbacknya juga ngebantu turun, jadi ada 4-5 wingback. Di depan juga ngebantu turun. Mereka bermain lebih defensif, but that's okay. Gue rasa banyak sekali tim yang bermain di PSG, di Paris, itu main defensif. Ya mungkin kecuali tim kayak Barca, Madrid nggak akan main defensif. Oke, jadi ini adalah perubahan yang signifikan, yang berhasil. Oke, jadi pelatih kayak taktik itu bukan hanya merubah skema, tapi juga menempatkan pemain di posisi yang benar, dan juga membuahkan sebuah hasil yang positif. Di dua match ini Ole berhasil, for sure. Yang jadi masalah dengan MU ini kan konsistensi. Oke. Nah, seringkali main 4-3-3 atau 4-2-3-1 stuck, Ole nggak tahu harus ngapain. Tidak ada perubahan, cuman pergantian pemain di posisi yang sama. Itu yang sering gue kritik. Nah, modal dengan dua match ini itu bisa dibawa untuk mengangkat percaya dirinya pemain MU ke next matchnya, yaitu lawan Chelsea. Chelsea tahu sendiri masalahnya di mana, yaitu di lini belakang. Mereka beli banyak pemain, tapi pemain yang dari luar Inggris masuk. Werner, Ziyech, Havertz, Thiago, ya terutama empat pemain itu. Beda dengan Chilwell sama kipernya Mendy. Jadi ada 5 pemain yang harus adaptasi dengan gaya Inggris. Nah, Havertz sendiri mengatakan, ya permainan di sini sudah fisiknya keras, temponya tinggi, sampai dia bilang nggak ada pemain jelek di Liga Inggris. Dan itu memang benar. Jadi dia harus adaptasi. Kalau lu lihat 1-2 match pertama, dia itu hancur-hancuran banget. Habis itu sudah kelihatan ada peningkatan. Walaupun gue bilang Havertz masih sering kali melakukan salah timing, kelamaan pegang bola sehingga momentumnya hilang. Tapi that's okay. Ini pemain luar biasa bakatnya, jadi seharusnya dia bisa mengatasi itu, ya. Nah, yang jadi masalah kan ini belakang. Kadang-kadang gue kasihan juga sama Lampard. Kalau pemain depan lu bagus, cetak gol, 3 gol, 4 gol, kebobolan 4-5 gol, ya, stres juga kan. Nah, itu udah nggak bisa diapa-apain. Gue juga nggak tahu apa nggak mungkin Chelsea juga main dengan 4 back atau 5 back, karena ini murni kebanyakan kesalahan itu individual blunder, nggak dari pemain belakang, kiper. Nah, Mendy ini belum bikin blunder, tapi jujur gue tidak melihat Mendy adalah seorang kiper yang selevelnya Jan Oblak, selevelnya Courtois, selevelnya Alisson atau Ederson atau De Gea. Belum terbukti ke sana. Pada saat ini sih gue belum lihat. Gue tidak bilang dia jelek,
tapi minimal jangan sampai bikin blunder lah kayak Kepa. Ini belum terbukti, jadi kita nggak bisa menilai dulu. Nah, apakah MU punya peluang? Gue bilang match ini agak sulit untuk diprediksi ya, karena itu murni konsistensi. Kalau depan lagi on fire, feeling gue MU nggak bakalan full main bertahan. Feeling gue MU bermain 4-3-3, karena dengan beberapa kali main 4-3-3 tuh mereka berhasil merobek ke defense-nya Chelsea. Mungkin mereka lebih mengandalkan counter, tapi di depan Chelsea cukup punya kualitas. Walaupun seandainya MU sedikit bertahan, cukup punya kualitas untuk melakukan serangan. Dan counter attack-nya ini kan cukup bahaya. Tapi kalau Mata main, ya lu nggak bisa berharap counter attack ya. Mungkin Ole, feeling gue tetap pasang Mata sehingga tidak, kalau melakukan counter attack itu mungkin hanya 2-3 orang. James, Rashford, Bruno Fernandes, dan Mata mungkin agak sedikit membantu defense seandainya counter attack itu gagal. Jadi Ole tidak terlalu mengambil banyak risiko untuk menyerang, karena dia tahu bahwa bermain di kandang track recordnya cukup bagus dan peluang itu pasti ada, peluang itu pasti datang ya. Untuk gue ini 50-50 match. Feeling gue sih juga kemungkinan besar seri. Tapi ya kembali lagi, blunder-blunder itu nggak bisa diprediksi. Line up-nya, kalau gue jadi Ole, gue akan pasang Teles di back kiri. Center back-nya Luke Shaw dengan either Lindelof atau Bailey. Gue sih prefer Bailey karena dia punya speed lebih cepat. Di kanan Wan-Bissaka dengan dua pivot, Matic dan McTominay. Karena Matic menurut gue di atas Fred untuk dari sisi defense. Kiri James, depan Rashford, kanan Mata, di belakang Rashford Bruno Fernandes. Di Chelsea, di kiri Chilwell, kanan Aspi, nggak ada pilihan daripada Reece James. Di tengah Thiago, kalau dia bisa main, harusnya dia udah bisa main ya. Thiago dan Zuma, oke. Rudiger, Christensen nggak begitu yakin lah. Tapi Zuma nggak hebat-hebat amat juga. Nah, di depannya gue akan pasang Kante dan Jorginho. Mason Mount gue korbankan. Depan mereka berdua Havertz, striker Werner, kiri Pulisic, kanan Ziyech. Langsung main dari awal. Karena yang jadi masalah dengan Lampard, dia seringkali strategi oke, sering menempatkan pemain yang salah, ambil keputusan yang salah. Kayak udah unggul tinggal berapa menit, 15 menit, bukannya lebih ngepres karena untuk cari gol kedua malah masukin Reece James. Akhirnya kebobolan di menit-menit terakhir. Tapi ya sudahlah, itu pilihan. Jadi untuk gue ini match seri. Oke? Kita ke El Clasico. El Clasico yang sangat seru. Di sisi Barca lagi on fire, tapi ini proses, jadi masih ups and down, tidak terlalu konsisten, kalah sekali, menang sekali di La Liga. Sementara Madrid tidak beli pemain, mengandalkan pemain yang ada walaupun cukup bagus. Cuman yang jadi masalah menurut gue, pemain bagusnya itu praktis berada di posisi winger. Nah, tengahnya itu nggak banyak pilihan. Selain Benzema, Jovic, udah that's it. Dan Jovic tahu sendiri kayak gimana. Itu yang jadi masalah dengan Madrid. Pada saat Kroos sama Modric tidak perform, ya selesai juga. Nah, pemain tua itu yang perform cuma dua, konsisten, Ramos sama Benzema. Dan lu nggak bisa mengandalkan hanya dua pemain ini gitu loh. Di samping mereka udah rentan, dan yang cetak gol itu praktis cuma dua pemain itu. Sementara yang lain tidak konsisten. Di La Liga, Madrid pun kalah 1, seri 1. Sementara 2 match terakhir mereka kalah. 2 match terakhir loh. Dan itu tidak mengangkat percaya diri pemain. Apalagi kalah di kandang, ketinggalan 2-0 baru Benzema masuk sama Vinicius, baru agak lebih menyerang. Sementara pemain-pemain lainnya nggak konsisten, padahal lawannya cuma Shakhtar. Lawan Cadiz juga kalah. Jadi ini yang bikin repot, masalah percaya diri pemain.
Ramos nggak tahu bisa main atau enggak, tapi kalau gue jadi Zidane, gue paksa Ramos main. Ramos ini penting banget, terutama dari sisi leadership. Oke, leader yang bisa ngatur serangan dan dia bisa cetak gol, dia sering ikut ke depan. Ini bisa mempengaruhi kinerja Barca kalau seandainya Ramos main. Jadi kalau dia bisa 25% aja, tetap mainin. Nggak usah mikir itu ntar-ntar aja. Karena yang dibutuhkan Madrid sekarang adalah percaya diri. Oke. Kalau seandainya kalah El Clasico ini, mereka 3 match beruntun kalah. Dan ini bukan tim-tim Chelsea atau MU 3 kali beruntun kalah nggak masalah. Kalau ini di Madrid langsung panik. Nah, ini yang ingin dihindari oleh Zidane. They have to win. Bahkan kalau seri pun, kalau gue bilang ini sebuah kekalahan buat Madrid. Tapi di atas kertas ya, kita nggak tahu berjalannya pertandingan gimana. Karena Barca juga lagi on fire. Nah, Jordi Alba sudah balik. Kalau gue bilang sih Jordi Alba langsung mainin Des di posisinya di kanan. Dan gue tidak memainkan Griezmann. Gue kasih kesempatan ke Dembele di sayap kiri. Ansu Fati sayap kanan. Ansu Fati sayap kiri. Messi di depan, belakangnya Messi, Coutinho. Minimal Griezmann yang tidak bisa memanfaatkan posisi striker pada saat Messi turun, Dembele bisa. Terbukti kemarin dia kasih 1 gol dan 1 assist. Padahal 10 lawan 11. Terus di tengah gue kasih Pjanic kesempatan, bukan Busquets, Pjanic dan De Jong. Tapi feeling gue sih Busquets yang main. Karena Koeman mau main aman dan Pjanic nggak konsisten. Match pertama dia main bagus banget, tapi kemarin kurang begitu bagus. Terus ya di belakang sih sama Des, Alba, Pique dan Longley. Sementara kalau di Madrid, kalau gue bilang sih Vinicius main dari awal. Kanan terserah lah, banyak pilihan sama Benzema. Terus di tengah Valverde mainin darah muda, Kroos dengan Modric. Tetap butuh seorang playmaker, tapi ya nggak banyak pilihan juga di dalam posisi playmaker. Atau Isco ya tahu sendiri sangat tidak konsisten. Di belakang ya Ramos, Varane, nggak banyak pilihan juga. Yang lain Eder Militao, untuk gue sih enggak lah. Terus Ferland Mendy geser ke kiri, di kanan Carvajal atau siapapun yang main. Tapi gue sih sedikit mengunggulkan Barca, bukan karena Madrid performanya bagus banget di Barca ya, walaupun tahun 2018 mereka kalah 5-1, tahun lalu seri. Ini tetap El Clasico, tidak bisa diprediksi siapa yang menang siapa yang kalah karena atmosfernya udah sangat berbeda. Tapi kalau dari sisi permainan gue sedikit mengunggulkan Barca karena lagi naik daun. Oke, thanks for watching. See you tonight or tomorrow.